Halo Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya Aquarius, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Thank you kamu sudah klik lagi video ini. General reading kita kali ini temanya adalah terkait dengan 2024. Kita tarik energi seseorang yang bakal memasuki kehidupan para Aquarius di 2024. Energinya bakal seperti apa? Ini bisa benar-benar energi orang lama atau orang baru, tapi kamu bisa sesuaikan sendiri karena mohon maaf ini adalah general reading, tidak ada energi personal sama sekali di sini. Ya, energi jutaan orang, bisa cocok bisa tidak. Makanya kita selalu menyarankan kamu untuk mengambil personal reading berbayar. Kalau personal reading berbayar, hanya energi kamu saja karena ada nama kamu, ada tanggal lahir kamu yang kita bisa fokuskan di situ ya. Oke, silakan chat WhatsApp admin, ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih sendiri, kamu bisa tentukan sesuai dengan kemampuan kamu. Oke, baiklah Aquarius, kita mulai 2024. Energi dari seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan kamu seperti apa Aquarius? Oke, Five of Wands, Ace of Cups, Two of Wands. Orang ini sepertinya sedang dalam situasi konflik ya. Bisa jadi ada banyak orang yang kontra sama dia. Dia nggak disukai banyak orang, terutama circle-nya dia. Dia galau, dia sedih. Perasaannya dia mungkin tidak menentu, dia nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Gak ada yang bisa mensupport dia. Tetapi dengan Two of Wands di sini saya lihat dia berusaha untuk menghindar, maksudnya dia berusaha untuk cuek, dia berusaha untuk tidak mengindahkan masalahnya, nggak nyelesain masalahnya. Dia berusaha untuk pergi aja, seperti ya udah jalan aja, menata masa depan gitu loh. Udah nggak peduli dengan konflik yang terjadi antara dia dengan beberapa orang yang kontra dengan dia, yang berselisih paham. Kita lihat sekali lagi Aquarius. Oh, sudah ada dua kartu langsung ya. Konfliknya ini mungkin ada di area bisnis atau pekerjaan atau karir ya, kalau yang saya lihat di sini. Karena ini perselisihannya terkait dengan target. Perselisihannya ini terkait dengan hasil kerja gitu. Hasil kerja. Bisa jadi perselisihannya ini seperti dia ngerasa stuck di karirnya, di bisnisnya dia. Kemudian dia berusaha untuk mencari kesempatan atau peluang, atau bahkan dia bisa ngomong gitu ya ke bosnya, ke pimpinannya dia minta untuk rewardnya dia itu dikasih gitu loh. Tapi ternyata bosnya nggak ngasih, itu bisa saja terjadi. Jadi konfliknya seputar itu. Justru mungkin dia ini merasa disisihkan di tempat kerja. Bosnya dia ini sepertinya mungkin pilih kasih ya, kayak gitu. Jadi ada faktor pilih kasih sehingga dia yang kerja keras, kok dia nggak dapat reward, yang dapat reward malah rekan kerjanya. Makanya dia di sini agak sedikit berkonflik di situasi itu. Kamu bertemu dengan dia, kita lihat ada sebuah penyesalan yang dia rasakan, ada sebuah hal yang ya dia harus kehilangan. Mungkin karena dia berantem sama orang yang istilahnya bosnya, pimpinannya, atau mungkin anak emas di perusahaan tempat dia bekerja. Pada akhirnya dia harus pergi, dipecat, di PHK, kehilangan pekerjaan. Yang saya lihat begitu. Dia nggak bisa lanjut. Makanya di sini saya lihat dia pergi. Dia seperti ya udah, oke, fine, aku akan lanjut gitu ke perjalanan selanjutnya. Seperti itu energinya. Adakah dia menyesal karena dia sudah kontra atau dia udah protes di tempat kerjanya? Saya lihat ada sih, tapi kayaknya di situasi itu kamu dengan dia bakal bertemu. Oke, Aquarius, seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan kamu. Sepertinya di saat itu ada sebuah situasi yang terkait dengan healing. Mungkin dia sedang, ya siapa tahu dia lagi traveling, dia lagi liburan aja. Dia lagi berusaha untuk menyembuhkan kekecewaannya karena dia tidak lagi bekerja gitu ya. Tapi disitulah kamu dengan dia bertemu. Ini hubungannya terkait dengan relationship asmara percintaan yang lebih saya lihat Aquarius. Jadi ada energi soulmate, ada romantisme. Kamu kenalan dengan dia di sebuah
lokasi liburan ya. Dia juga pas lagi healing, dia lagi ya menenangkan diri aja yang saya lihat dari segala macam beban kehidupannya. Disitulah kamu dengan dia akan bertemu. Seperti itu. Oke, sepertinya ini ada proses saling curhat-mencurhat ya. Jadi kamu kenal sama dia, kemudian kalian saling curhat, yang saya lihat begitu. Punya beban hidup masing-masing. Dia punya beban hidupnya sendiri, kamu pun juga demikian. Dan pada akhirnya, sepertinya kamu menawarkan bantuan ke dia nih. Mungkin menawarkan pekerjaan. Tapi sekaligus juga memang kamu lagi butuh bantuan. Mungkin kamu butuh asisten. Atau mungkin di tempat pekerjaan kamu itu membutuhkan karyawan. Jadi di sini ada energi seperti kamu memanfaatkan dia. Sebenarnya bukan memanfaatkan sih di sini. Ya kebetulan aja kamu lagi butuh asisten. Misalnya kalau kamu seorang wirausaha ya, kamu punya bisnis, kamu butuh asisten. Kamu nawarin dia bantuan kerjaan. Tapi ada juga yang mungkin kamu seorang karyawan, di tempat kerja kamu itu butuh karyawan. Sehingga di sini ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu dan dia ada rasa ketertarikan satu sama lain gitu kan. Tapi kemudian pas ada lowongan kerja di tempat kamu ya kamu menawarkan, menginformasikan ke dia gitu. Cuma di sini saya melihat Aquarius memang apa yang dia ceritakan ke kamu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan aslinya gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang dia tutup-tutupi di sini saya lihat. Oke, ada beberapa hal yang dia tutup-tutupi di sini saya lihat. Jadi dia tidak seperti kelihatannya. Mari kita cek. Kayaknya kamu perlu mengecek dulu deh. Sebelum kamu menawarkan sesuatu ke dia, mungkin kamu perlu cek and recheck apakah benar yang dia ceritakan itu. Entah seperti apa ya situasinya, tapi saya merasakan di sini dengan adanya Ten of Pentacles, kok saya lihat dia ini sebenarnya sudah ada ikatan gitu. Sudah ada tanggungan. Tanggungan itu dalam arti gini, bisa jadi dia ini sudah berkeluarga, berpasangan. Dia punya pasangan yang mungkin sedang dalam proses perpisahan. Bisa jadi seperti itu. Sedang ada proses penyelesaian di pengadilan terkait dengan hukum lah. Keabsahan sesuatu gitu loh. Tapi mungkin itu tidak dia sampaikan ke kamu. Tapi di sini sudah ada ketertarikan loh antara kamu dengan dia ya. Oke, kita coba lihat lagi. Apa? Oke, ya benar. Ada masalah dari masa lalunya di sini yang perlu kamu tahu gitu ya, perlu kamu selidiki juga. Jadi ketika kamu bertemu dengan dia, kamu tidak menelan mentah-mentah informasi yang dia kasih. Kamu harus selidiki dulu, cari info lebih jauh. Gitu ya, cari info lebih jauh. Kalau bisa kamu gimana pun lah caranya agar kamu ini bisa mendapatkan informasi. Nggak langsung tiba-tiba menawarkan berbisnis dengan dia, menawarkan pekerjaan ke dia, kayak gitu. Karena ada situasi masa lalu dia yang masih belum bisa lepas. Mungkin dia sedang dalam penyelesaian yang terkait dengan masalah hukum dengan keluarga besarnya. Entah itu hak untuk gonogini, atau mungkin bisa juga pembagian warisan, atau mungkin hak yang bisa dibilang penyelesaian tentang legalitas. Yang nantinya kalau kamu nggak tahu soal ini, itu akan bisa berdampak pada relationship kamu dengan dia ke depannya. Ya, Queen of Cups. Ya, di sini memang dia benar-benar berusaha untuk bertahan ya. Dia berusaha untuk mempertahankan cerita, mempertahankan situasi kehidupannya agar tidak diungkit lagi atau agar dia tidak menceritakannya ke kamu. Biar kamu nggak tahu gitu loh di sini. Karena situasinya sendiri dia masih dalam proses healing. Ada luka hati yang harus dia sembuhkan. Ada mental yang harus dia kuatkan sendiri. Dia menahan diri untuk bercerita kayaknya. Jadi di sini kamu diminta untuk cari tahu sendiri. Nah kan, The High Priestess. Dia sepertinya sudah sangat berpengalaman kalau di urusan relationship ya. Mungkin dia ada perpisahan dengan pasangan sebelumnya. Kalau ini terkait dengan romantisme, hubungan, percintaan yang saya lihat. Jadi ini harus diselesaikan. Tapi kalau so far masalah kerjaan, saya rasakan
Masalah kerjaan dia juga punya skill yang bagus. Ibaratnya dia akan menjadi partner yang cukup baik untuk rekan kerja ke depannya, karena di sini ada the star. Dia juga punya harapan dan cita-cita tinggi. Sama, kamu pun juga punya harapan dan cita-cita yang tinggi. Mungkin Aquarius, kalian berdua jadi teamwork atau jadi apa ya? Bisa berkolaborasi dan sangat cocok. Bahkan bisa bekerja sama dengan adanya Five of Swords. Saya mengartikan kalau Five of Swords ini adalah tentang peluang yang jadi pusat perhatian gitu ya. Datangnya bertubi-tubi, ini adalah victory, sebuah pencapaian. Cuman mungkin sekali lagi masalah pribadinya dia nggak mau diungkap di sini. Oke, Four of Swords. Dia masih mikir-mikir kalau mau bercerita ke masalah pribadi. Dia masih mempertimbangkan dan kayaknya memang dia harus menyelesaikan masalah finansial dengan keluarganya, dengan mantannya atau dengan siapa itu. Makanya dia masih mau cerita ke kamu itu kayak maju mundur gitu loh. Ini ya, energinya dia itu masih maju mundur. Kalau soal kerjaan sih so far bagus. Yang saya lihat begitu Aquarius, jadi di sini kamu diminta untuk cari tahu sendiri ya. Cari tahu sendiri. Kalau soal duit sih ya bagus-bagus aja gitu loh. Dia punya goal yang jelas, kamu juga punya tujuan yang jelas. Oke, kehadiran dia dalam kehidupan kamu Aquarius. Yang terdekat Januari, lalu juga bulan Juni, selanjutnya Juli, satu kartu Desember. Jadi ini ada yang awal tahun, pertengahan tahun, bahkan sampai akhir tahun. Tergantung situasi kalian berdua ya, situasi masing-masing. Huruf apa yang ada di namanya dia? Kita coba lihat. Energi hurufnya dia. Namanya dia mengandung huruf V, huruf C, ada juga huruf X-nya. Lalu namanya dia juga ada huruf P, huruf A, lalu ada huruf W, namanya dia mengandung huruf I, huruf L, ada juga huruf K. Lalu namanya dia mengandung huruf J, huruf B, dan yang terakhir namanya dia mengandung huruf Y. Kita lihat zodiaknya. Kita lihat zodiaknya dia. Oke, yang terkoneksi dengan kamu Aquarius. Ada Virgo. Ya, Virgo. Kemudian ada Taurus, ada Gemini, lalu juga ada Scorpio di sini. Selain itu, terlihat kamu terkoneksi juga dengan Capricorn nantinya. Next, Gemini cukup dominan. Lanjut, Pisces. Lalu juga ada energinya Leo. Selanjutnya, Cancer. Dan di sini ada Leo. Oke, ini yang terkoneksi dengan energinya kamu Aquarius. Seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan kamu. Semoga membantu ya, jangan lupa dikasih jempol, like ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di bacaan yang lain, bye!